Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat budaya, terima kasih dapat berjumpa lagi bersama kami, bersama saya pribadi ya. Walaupun lewat udara ini. Ya. Baik. Baik, monggo. Dongeng pengantar tidur. Perlu nggak dongeng pengantar tidur untuk anak-anak? Ini, Kak Ganing, khususnya untuk ibu-ibu muda. Ini, saya mau menerangkan sedikit. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari cerita tidak nyata atau pemikiran fiktif menjadi sebuah alur perjalanan hidup bagi masyarakat. Ini dari mulut ke mulut dulunya ya, dari nenek moyang biasanya gitu. Yang di dalamnya memiliki beberapa kandungan pesan moral yang mengajarkan makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lain. Dongeng mulai digantikan oleh beberapa objek aktivitas lainnya, seperti kebanyakan orang yang gemar menonton televisi. Sekarang televisi, HP, bermain gadget, atau menonton sebagian tayangan yang berada pada gadget. Dengan itu tidak hanya anak-anak, tetapi bagi orang tua pun berpengaruh. Lingkungan menjadi faktor utama menurunnya pengetahuan dongeng berkembang. Dongeng tidak hanya sebagai cerita pengantar tidur, tetapi juga sebagai kegiatan kampanye untuk keceriaan, inspirasi, motivasi pada anak khususnya ya, anak-anak usia dini, dan pengembangan imajinasi. Imajinasi anak itu luas. Kalau kita bercerita di kala waktu tidur, itu anak itu akan imajinasinya sangat luas. Oh gini. Contoh, kayak ketimun mas. Kita bercerita ketimun mas itu tidak dilahirkan, tapi berada dalam sebuah ketimun yang awalnya seorang nenek atau orang yang ingin mempunyai anak tapi tidak punya keturunan sama sekali, tidak bisa mempunyai keturunan. Anak itu akan berimajinasi, kok bisa ya Bu ya, bayi ada di dalam ketimun. Nah, seperti itu. Misalnya lagi kayak ikan mas. Ikan mas itu menceritakan ikan yang mencari seseorang yang baik hati dan akan diberikan sisik. Sisiknya itu akan berubah menjadi emas, koin-koin emas. Nanti anak itu akan berimajinasi, oh kalau kita baik akan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan imbalan gitu. Kita mengajarkan anak dikala tidur bercerita, anak itu akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang luas, pengetahuan yang luas. Setelah tidur anak itu akan berpikir, tapi tidak langsung terlelap biasanya anak-anak itu Bu. Gitu ya, Cak Ganing. Tidak akan langsung tidur, akan meresap apa yang kita dongengkan, seperti misalnya lagi kayak Malin Kundang. Itu kita ceritakan yang negatif. Oh, Malin Kundang ini mempunyai sifat yang dengki, sombong, tidak mengakui kepada orang tua, dan berakibat seperti ini, menjadi batu, perahunya hancur, tidak akan barokah hartanya, umurnya, karena tidak menghormati orang tua. Itu sebagian dari dongeng kita ketika tidur akan berkembang pemikiran anak itu. Oh ternyata gini, kalau kita berbuat yang tidak baik,
Sekolah yang paling utama pada anak itu adalah waktu di rumah. Monggo diberi waktu putra-putrine jenengan. Kalau jenengan sibuk kerja, kalau malamnya kita dongengkan, kita membawa buku cerita, ada gambar-gambar, warna-warna, anak itu akan menjadi senang. Walaupun seharian ditinggal biasanya sama orang tua, diam di rumah bersama nenek, mbakungnya, bautinya. Tapi kalau malam kita menyempatkan waktu untuk berdongeng pada anak, anak itu akan mempunyai perhatian pada orang tua. Oh, saya masih diberi waktu oleh orang tua walaupun orang tua itu bekerja. Apalagi orang tua yang tidak bekerja, biasanya itu memberikan pembelajaran khusus seperti nggak usah dongeng misalnya. Nah, kalau makan pakai tangan kanan. Nah, itu nanti kalau waktu tidur kita ceritakan lagi. Anak itu akan bertanya, Bu, kenapa kita kok harus makan pakai tangan kanan? Ini ceritanya. Waktu dulu orang memberi sedekah dengan tangan yang kanan. Kemudian tidak diizinkan oleh suaminya, dipotong tangannya. Tapi karena dengan sedekah itu, tangan yang terpotong, tangan kanan yang terpotong, karena tangan yang baik itu adalah tangan kanan, maka akan diganti oleh Allah. Itu cerita waktu tidur. Maksudnya, dongeng merupakan salah satu bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Yang seperti saya katakan tadi, dari mulut ke mulut, dari nenek. Saya teringat pada bauti saya ya. Dulu itu, kalau cerita, gini, kalau kamu disuruh sholat, gak mau, dulu ada anak perempuan, berhubung saya ini perempuan, disuruh sholat subuh, gak bangun-bangun sampai kesiangan. Disuruh sholat duhur, sampai asar, main terus. Lama-kelamaan anak itu menjadi monyet. Saya berpikir waktu itu, waktu kecil, oh ternyata kalau kita tidak sholat, kita akan menjadi monyet. Kan imajinasi anak itu nggak sama. Kalau orang dewasa, mana mungkin orang nggak sholat jadi monyet di dunia. Tapi kalau anak-anak, imajinasinya itu sangat luas, berkembang. Ternyata kalau kita nggak sholat, kita akan menjadi monyet. Oh gitu ya. Nah, yang disampaikan secara turun-temurun itu akan memiliki ajaran moral bagi masyarakat yang sangat bermanfaat. Untuk itu diterapkan pada lingkungan. Maksudnya gini, merancang fasilitas untuk mengenal identitas dongeng Nusantara di kalangan orang tua maupun anak dengan melibatkan langsung pengunjung dengan adanya fasilitas edukasi dongeng. Kalau di luar negeri mungkin kayak Cinderella yang memakai sepatu kaca. Kalau kita sebagai orang dewasa berpikir, loh, sepatu kaca bisa dipakai pecah. Tapi kalau imajinasi anak, wah, sepatu kaca, mewah, baju, gaun yang cantik, pakai riasan, itu anak akan berimajinasi yang sangat luas. Gitu loh ya, Cak Janing, khususnya untuk yang muda-muda biasanya beli buku dongeng cerita untuk menemani anaknya tidur. Atau sekarang mungkin yang efisien pakai HP. Terus dilihat cerita dongeng-dongeng. Kenapa didongengkan pada menjelang tidur?
gelombang otak anak memasuki gelombang yang tenang, yang dimana gelombang ini sering dikaitkan dengan kemampuan daya ingat seseorang. Sehingga pesan moral yang ingin ditanamkan orang tua pada dalam mendongeng sangat efektif. Kegiatan mendongeng sebagai pengantar tidur yang diceritakan orang tua dapat menjadi ikatan emosional anak. Antara anak dan orang tua mempunyai emosional yang kuat. Oh, ternyata nanti malam saya mempunyai cerita yang bagus, cerita yang lain lagi yang diimpikan oleh anak. Jangan bercerita yang baik-baik aja, yang buruk juga, seperti tadi yang saya utarakan, kayak maling kundang. Itu juga menjadi pembelajaran. Walaupun maling kundang itu yang durhaka kepada orang tua, itu juga menjadi pembelajaran. Yang baik-baik juga kita ceritakan, seperti yang tadi. Dongeng memperkaya pengalaman anak dalam emosional anak melalui konflik emosi yang di dalam tokoh-tokoh dalam dongeng. Kalau di Surabaya, di Jawa itu kan ada Gatot Kaca yang gagah, berani, kuat, bisa terbang. Anak itu akan bertanya, Bu, dulu orang itu bisa terbang seperti Gatot Kaca? Iya. Loh, sekarang kok gak bisa terbang? Pernah ada pertanyaan seperti itu. Saya jawab, orang dulu gak pernah bohong. Terus kalau makan, gak banyak ikannya, jadi cerdas. Saya pernah mengatakan itu kepada anak saya. Kalau pernah bohong satu kali tidak bisa terbang, anak itu akan berpikir, oh ternyata saya tidak boleh bohong kalau saya ingin bisa terbang kayak Gatot Kaca. Anak saya yang laki-laki, oh ya, seperti Superman ya Bu ya. Iya betul, Superman itu untuk yang luar negeri, Superman. Itu kalau di Jawa itu Gatot Kaca. Anak akan mengekspresikan sebagai rasa sedih, senang, bahagia, kecewa, dan sebagainya. Karena dongeng yang menghadirkan sesuatu yang akan memberikan keterlibatan antara pembaca dan pendengar, antara orang tua dan anak. Tidak hanya ibu yang harus mendongeng, bapak juga bisa mendongeng. Kalau ibunya capek, ketiduran, bapak yang menggantikan untuk mendongeng. Anaknya pasti, Pak, saya mau tidur, saya mau didongengkan. Tapi ibunya ketiduran, bapaknya harus bersedia. Biar anak itu tidak ada kecewa. Dan anak itu bisa mempunyai mimpi. Oh, ternyata tadi setelah saya didongengkan ini, saya nanti mimpi seperti ini, mimpi. Dan akan berpengaruh pada mimpi anak itu. Oh, ternyata gini ya saya. Terkadang anak itu bercerita setelah bangun tidur. Tadi malam setelah saya didongengkan bawang merah, bawang putih, saya takut. Kenapa? Saya takut menjadi jahat kayak bawang merah. Nanti saya tidak punya teman. Saya bermimpi saya dijauhi teman saya kalau saya jahat. Iya nak, begitu. Akan berpengaruh. Dongeng yang dibawakan oleh orang tua sebelum tidur merupakan kebiasaan yang baik untuk membangkitkan kemampuan otak kiri dan otak kanan anak. Melalui dongeng itu, kemampuan bahasa logika, mungkin juga berhitung, fungsi otak kiri berhitung, dirangsang. Demikian pula imajinasi, fungsi otak kanan juga terangsang. Setelah diceritakan,
dongeng apa hari ini yang jenengan mau, sampean mau nak. Biasanya nggak pakai jenengan, sampean ya kalau Jawa itu. Kalau kasaran only, wah jangan. Kita biasakan pakai sampean gitu. Nduk, sampean mau cerita apa malam ini? Kalau mau tidur, mau cerita apa? Ayo, diceritakan sama ibu, diceritai sama bapak gitu. Usahakan bapak dan ibu itu ada di sebelah anak. Biar anak itu semangat. Kalau nggak tanya sama bapaknya, tanya sama ibunya. Karena seharian bapak bisa kerja. Kalau malam, luangkan waktu buat anak, didampingi ketika tidur. Usahakan jangan hanya dongeng pengantar tidur. Seperti kita ganti doa-doa pendek, doa-doa sehari-hari yang pendek-pendek, doa makan, terus surat-surat pendek. Anak itu nanti akan terbiasa menghafal dengan sendirinya. Setiap hari kayak dongeng, itu akan menghafal juga. Surat pendek, bacaan pendek gitu, akan menghafal. Ayo kita belajar membaca doa sebelum makan. Usia dini itu sangat tajam. Kalau anak kita diajarkan atau diberitahu ketika mau tidur, ayo doa mau tidur. Awalnya memang nggak bisa, tapi kalau kita latih lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Kayak hafalan. Kalau orang dewasa hafalan itu sulit. Tapi kalau anak setiap hari diajarkan doa mau tidur, dengan sendirinya ketika mau tidur dia akan membaca. Begitu juga dengan dongeng. Dongeng kalau kita menceritakan, setelah membaca di buku, kita memberikan wawasan yang luas. Ternyata kamu tidak boleh begini nak. Ini akibatnya kalau bohong, seperti malin kundang gitu. Kalau kita bercerita yang baik, kalau sampean bisa mencontoh bawang putih yang baik, nanti kamu akan mendapatkan teman yang banyak, tidak dijauhi oleh teman-teman. Mari kita mengajarkan anak-anak kita, walaupun menjelang tidur, tidak hanya ketika bangun, tapi menjelang tidur kita ajarkan yang baik-baik. Tetapi yang perlu diingat, imajinasi dalam tokoh dan alur sangat abstrak. Sementara anak masih menggunakan cara berpikir konkret. Jadi orang tua perlu berhati-hati dalam memilih bahan cerita yang akan didongengkan. Orang tua bisa memilih cerita yang mengandung nilai-nilai dan memilih tema yang menarik sesuai dengan usia dan perkembangan psikologisnya. Kalau memang itu usia dini, kita perkenalkan yang dasar. Usianya bertambah, kita kenalkan yang dasar. Bahkan anak remaja bisa didongengkan pengantar tidur. Contohnya cerita yang agak dewasa. Awalnya memang kayak anak-anak. Cerita Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa dewasa ini? Sekitar usia 10 atau 11 tahun bisa kita ceritakan kepada anak kita, walaupun bukan usia dini, sudah agak besar. Cerita Nabi Nuh yang tidak akur antara anjing dan kucing awalnya. Kok bisa ya Bu ya, anjing dan kucing tidak bertegur sapa atau bermusuhan. Awalnya seperti dongeng anak-anak, tapi kita arahkan yang lebih dewasa. Iya, dulu waktu Nabi Nuh di dalam perahu, di dalam kapalnya itu memang sepasang anjing, laki-laki dan perempuan
satu pasang. Kucing pun demikian, dipesan oleh Nabi Nuh tidak boleh bersetubuh karena akan mempunyai keturunan. Nanti perahunya itu tidak cukup. Anak yang lebih dewasa akan berpikir, oh harus bersetubuh, harus kita arahkan lagi. Iya, karena itu akan menjadi berkembang biak, mempunyai anak. Itu sudah masuk ke pelajaran IPA. Nah, kalau dulu IPA, sekarang temanya digabung. Pelajaran sekarang digabung semua, jadi juga ada pembelajaran nanti itu. Ya Mbak, setelah Ya. dongeng, kita akan memberikan pembelajaran, doa-doa, surat-surat pendek. Jangan yang panjang-panjang kayak bulu-bulu. Itu dibaca setiap malam setelah mendongeng. Dongengnya juga masuk, hafalan surat-surat pendeknya juga masuk. Jadi kita mendapatkan nilai plus nanti. Umum dapat, agama pun dapat anak itu. Jadi imbang. Antara umum dan agama anak itu bisa imbang. Jangan hanya fokus dongeng aja kalau bisa, nggih. Tapi juga surat-surat pendek, doa-doa sehari-hari. Itu juga kita ajarkan ketika tidur lebih baik. Dongeng itu kalau nenek itu dulu dari mulut ke mulut. Oh katanya. Tapi tetap sampai sekarang bisa dipahami oleh anak-anak yang katanya bisa melihat HP. Tapi tanya, Bu, dongeng ini kok nggak ada ya di HP? Ya, itu katanya nenek. Saya kadang bilang begitu. Nenekmu, Mbak Utimu yang cerita dulu gitu. Itu juga bisa dikatakan dongeng pengantar tidur. Ada lagi cerita yang biasanya berkesan itu pengemis yang bisa kaya. Nah, awalnya ngemis itu ceritanya, tapi mempunyai impian yang tinggi. Kalau saya ngemis terus, saya nggak usaha, saya nggak bisa kaya. Jadi pengemis tadi itu bekerja, mencari rosokan, mencari barang-barang bekas, karena tidak hanya ingin seumurnya mengemis, tapi bekerja. Dengan bekerja kita dongengkan kepada anak, oh ternyata ngemis itu nggak boleh. Kita harus bekerja biar kaya, biar dapat uang banyak. Pemikiran anak itu kan, oh dengan bekerja dapat uang. Oh dengan berusaha kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita hanya menada dalam dongeng, oh ini ngemis terus, masa ngemis terus ya Bu ya jangan ditiru yang tidak baik begitu. Oke, Mbak Dinu. Anjir, baik.